メって言ったでしょ、キちゃん。Ya, halo guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan hari ini saya bakalan review anime yang baru tamat di 2020 ini yang berjudul Kaminoto. Kalau kalian tahu, Kaminoto ini merupakan adaptasi webtoon pertama ya guys ya di dunia peraniman ya. Oke, studio yang menggarap anime ini adalah Telecom Animation Film dan ini merupakan adaptasi manhwa ya guys, atau kata lainnya manganya Korea ya guys ya. Oke, sebelum kalian lanjut video ini jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sekali lagi jangan lupa nyalain notification button-nya demi mengetahui update-update terbaru dari Milius Production. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu, anime ini menceritakan tentang dua anak kecil yang bernama Yoru dan Rahel yang terjebak di dalam suatu menara yang konon ada orang mengatakan bahwa jika bisa menaiki puncak dari menara tersebut, maka semua keinginan mereka akan terkabul. Pada suatu hari, Rahel pun memutuskan untuk meninggalkan Yoru untuk meraih impiannya dengan menaiki menara. Yoru pun terpaksa mengikuti Rahel sambil menghadapi tes-tes yang diberikan oleh menara. Nande, sono tobira o? Kandaga. Oke, jadi itu garis besar cerita dari anime ini ya. Dan sepertinya saya harus menarik beberapa kata yang saya sudah katakan di video sebelumnya ya. Jadi mohon maaf banget bagi penggemar Tower of God ya. Jadi sebenarnya yang membuat saya tertarik dengan anime ini itu sebenarnya adalah ceritanya sendiri yang progresif tiap episodenya ya guys ya. Jadi tingkat keseruannya itu progresif banget, sehingga anime ini cukup seru untuk ditonton ya menurut saya ya. Dan anime ini juga berhasil memberikan banyak twist bagi penontonnya, sehingga mungkin alur ceritanya agak sulit ditebak ya menurut saya. Jadi untuk anime pertama adaptasi webtoon ini ya cukup bagus ya, mantap. Tapi anime ini juga tidak bisa dibandingkan dengan anime senior lainnya ya, seperti kayak yang ciri khasnya adventure itu kayak SAU atau Tate no Yusha no Nariyagari, itu sudah senior lagi, beda karena konsep ceritanya sendiri ini sebenarnya sudah mengadaptasi banyak anime seniornya ini, seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Untuk alur ceritanya sendiri juga menurut saya terlalu lambat ya jika dibandingkan dengan anime lain. Kalau memang dari manhwanya seperti itu ya saya nggak bisa ngomong ya, jangan salah paham dulu ya. Soalnya saya ini bandingin anime ini dengan anime lain, berhubung saya tidak membaca manga, manhwa, atau sejenisnya ya guys ya. Sebagai bahan perbandingannya di sini adalah Tate no Yusha no Nariyagari. Kalau kalian tahu dan nonton animenya ya guys ya, Tate no Yusha no Nariyagari ini bisa merangkum semua twist, semua keseruannya dalam satu episode ya guys. Satu episode pertama itu berdurasi 40 menitan ya. Dan itu cukup membuat saya tertarik dengan anime Tate no Yusha no Nariyagari ini. Jadi kalau dibandingin sama Kaminoto yang memberikan twistnya dalam 13 episode itu ya cukup lambat ya guys ya menurut saya sendiri ya. Tapi ya katanya ya kalau Tower of God ini atau Kaminoto ini masih prolognya kalau 13 episode ini ya guys ya. Ya saya nggak tahu lagi ya. Tapi untuk 13 episode itu dengan twist di akhir itu ya cukup lambat ya guys ya. Jadi bisa dibilang secara cerita ini bagus tapi gak bagus-bagus banget. Oke, kita beralih ke pendalaman dan pengembangan karakternya. Untuk pendalaman karakternya sih sebenarnya sudah bagus ya, seiyunya juga sudah maksimal. Yang saya sayangkan di sini adalah pengembangan karakternya, terutama di Yorunya ini ya. Karena 13 episode ini merupakan prolog katanya ya guys ya. Jadi pengembangan karakter si Yoru ini cukup lambat dan masih belum ketara gitu di dalam 13 episode ini. Begitu juga pulanya dengan beberapa karakter lainnya seperti Kun Aguero ini sama si Rak, dan pokoknya karakter lainnya ya, kecuali Rahel ini sudah mulai menunjukkan pengembangan karakternya menuju kebusukan. Oke, kita lanjut ke grafis dari anime ini. Untuk grafis dari anime ini sebenarnya karena ini mungkin manhwa ya guys ya. Jadi Telecom Animation Film ini juga menjaga originalitas dari manhwanya ya guys ya. Jadi mungkin bagi kalian yang ngomong jelek atau
grafisnya kurang. Ini sebenarnya ada alasan ya guys ya, semua ada alasan. Tapi yang bikin saya penasaran adalah bagaimana jika anime ini ditangani oleh ya Ufotable ya guys ya. Kalau kalian tahu Ufotable itu sudah membuat anime dengan grafis yang paling the best lah. Contohnya Kimetsu no Yaiba, Fate series. Nah ini Fate series ini belum saya review guys. Terus ada apa lagi ya? Kara no Kyokai, itu banyak banget lah pokoknya anime dari Ufotable yang memiliki grafis yang sangat tinggi ya guys ya. Itu kalau misalnya Kaminoto ini dipegang oleh Ufotable ini mungkin animenya bakalan di-buff habis-habisan ya guys ya. Dan bisa jadi nanti manhwanya ini laku keras ya guys ya. Ya sebenarnya grafis dari anime ini itu sebenarnya unik ya. Untuk penggambarannya sendiri itu cukup unik. Tapi yang saya sayangkan di sini adalah penggunaan CG-nya yang sangat minimalis, terutama di scene actionnya ya guys ya. Scene actionnya itu lebih ke digambar gitu, dan latarnya juga nggak didetailin, cuma digambar biasa. Tapi ya mungkin Kaminoto ini adalah anime yang punya ciri khas sendiri ya guys ya. Mungkin sebagian kalian ada yang nggak suka, sebagian dari kalian ada yang suka. Oke, kita beralih ke opening dan ending. Untuk opening songnya dinyanyikan oleh Stray Kids yang berjudul Top ya guys ya. Nah, sebenarnya ya ini saya harus menarik kata-kata saya dari video sebelumnya. Ternyata lagunya cukup enak ya guys ya. Terlepas dari penyanyinya dari Korea ya guys ya. Untuk endingnya juga dinyanyikan oleh Stray Kids yang judul Slam. Nah, untuk ending dari anime ini itu sebenarnya ya saya juga lumayan suka pada akhirnya. Tapi entah kenapa kayak si suaranya itu ada yang kayak di autotune gitu ya guys. Entah memang suara aslinya kayak gitu atau kalau memang di autotune ya saya benar-benar kecewa sih. Oke, itu review dari saya dari sisi cerita, pendalaman dan pengembangan karakter, grafis, dan opening dan ending dari anime ini. Dan menurut saya anime ini masih layak kok guys dapat season 2 ya guys ya. Karena ceritanya sendiri masih gantung ya. Dan kata kalian ini masih prolog nih. Nah, ini saya masih menunggu kelanjutan dari anime ini ya guys ya. Katanya sih setelah 13 episode ini mulai seru ceritanya ya. Tapi gak tahu lagi ya guys ya. Oke, sekian untuk video hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya sekali lagi. Jangan lupa juga nyalain notification button-nya untuk mengetahui update-update terbaru dari Mindos Production. See you guys, bye-bye. Bye bye yesterday 360日分の出来事僕を大人にしたなら涙